Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali betul-betul dalam kondisi muslim, dalam kondisi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di rumah Allah yang mulia, di hari Jumat yang mulia, masih di bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, menjelang bulan Dzulhijjah, mari kita selalu berusaha untuk memuliakan diri kita. Tentunya dengan secara terus-menerus memahami aturan Allah, Zat yang Maha Mulia, untuk kita patuhi dengan sepenuh hati. Aturan Allah yang berupa perintahnya, terutama yang wajib, juga yang sunnah, terutama di bulan mulia seperti ini, marilah kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, karena Allah memberikan reward balasan yang tentunya berlipat dibanding bulan-bulan yang lain. Begitu juga aturan Allah berupa larangannya, terutama yang haram, termasuk yang makruh, juga yang syubhat. Mari kita berusaha untuk kita jauhi sejauh-jauhnya, agar kita betul menjadi hamba Allah yang muttaqin. Ya Allah telah janjikan kehidupan bahagia secara hakiki, baik di dunia yang pendek ini, terlebih di akhirat yang kal abadi. Kita bersyukur sampai hari ini masih diberi umur, diberi sehat, diberi kuat, meskipun dalam situasi hujan setengah hari ini kita bisa beraktivitas, termasuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat hari siang ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema hari ini keutamaan berkorban bagi orang beriman. Ibadah korban secara historis termasuk ibadah yang tua sejak Nabi Adam. Disebutkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba' bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ceritakanlah kepada mereka berita dua anak Adam yang berkorban. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Diterima karena sepenuh hati dan yang terbaik. Rupanya korbannya Habil yang diterima, korbannya Qabil yang tidak diterima. Jadi sejarah ibadah korban ini sudah seumur manusia. Kemudian dalam konteks ibadah haji yang tidak akan lama lagi, ya, kita akan merayakan Idul Adha, terkait juga dengan peristiwa pengorbanan baginda Nabi Ibrahim yang disuruh Allah untuk menyembelih putranya yang lama ditunggu, Ismail, sebagai ujian ketakwaan dan ketaatan beliau.
tentu sangat berat sekali. Tetapi karena beliau sadar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ketika sang pemilik minta, beliau dua-duanya, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, dengan ikhlas mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kurban dalam konteks ini berbeda dengan korban. Kurban dari kata korba yaqrabu kurbanan, artinya mendekatkan diri, pendekatan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Mengembalikan sesuatu yang dititipkan kepada kita kepada sang pemilik sesungguhnya. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa hilang, karena pemiliknya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurban. Beda dengan korban banjir, korban perkosaan, korban kebakaran, hilangnya sesuatu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, keutamaan ibadah korban jelas sekali merupakan ibadah yang di dalam hukum ikhtilaf ulama, ada yang mewajibkan, misalnya Imam Malik ya, tapi jumhur ulama merupakan punya pendapat yaitu sunnah muakkadah, ibadah sunnah yang sangat kuat. Sampai-sampai baginda Nabi menyatakan, man kana lahu sa'ah, ya, siapa yang punya keluasan, falam yudhi walam yudhi, tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dekati tempat sholatku. Ini peringatan keras bagi orang yang punya kemampuan dan kesempatan untuk kita berkorban di hari Idul Adha yang akan datang ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat yang tadi saya baca, Allah juga mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh ya, kami telah memberi kalian al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak mampu menghitung. Kita akan sadar betapa nikmatnya sehat saja kita enggak bisa. Kita harus membeli oksigen dan seterusnya. Karena itu fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakan solat dan berkorbanlah. Karena itu di dalam mazhab Syafi'i, salah satu pendapatnya, likulli ahli baitin syatun fi kulli am. Kalau orang yang mampu, setiap kakak, kepala setiap keluarga, satu kambing untuk setiap tahunnya. Bisa diatasnamakan bapak atau ibu atau anaknya, sebagai wujud syukur tahunan. Kita masih diberi umur 1 tahun, diberi rezeki yang tidak kita bisa hitung. Karena itu, inilah keutamaan berkorban. Karena itu marilah kita laksanakan. Bagi yang mampu, ada kesempatan, mari kita betul-betul kita perhatikan, kita laksanakan dengan ikhlas. Kita bisa melihat betapa mahalnya daging. Bagi orang yang pas-pasan mungkin jarang membeli daging. Karena itu kalau kita punya kampung asli yang susah, bisa korban kita dikirim ke sana, akan terasa lebih mungkin daripada di Jakarta yang sudah berlimpah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, korban sebagai wujud atau bukti ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan tahun depan. Makanya kesempatan ini termasuk juga mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Mungkin dari saudara kita, tetangga kita, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kelancaran beribadah, pulang dengan baca haji mabrur. Dan tentunya yang ada di sini, ibadah utama seperti di dalam sebuah hadis juga disebutkan, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak cucu Adam, sebuah amalan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Jadi inilah keutamaan
ibadah kurban, ibadah yang setahun sekali waktunya ini betul-betul istimewa sebagai wujud ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti bagaimana baginda Nabi Ibrahim, disebut dengan Hanifah Muslimah. Taatnya, tingkat ketaatannya luar biasa, sehingga dijadikan imam, tokoh yang diperebutkan oleh dunia agama di dunia ini. Mereka menyatakan inilah milah Ibrahim. Karena itu marilah kita ikuti ketakwaan dan ketaatan baginda Ibrahim, khususnya di hari raya Idul Adha, dengan berusaha kita bisa berkorban. Mudah-mudahan Allah mudahkan rizki kepada kita semua, karena sesungguhnya korban itu tidak menunggu kemampuan, tetapi kemauan. Kemauan. Kalau kita niat sudah lama, insya Allah Allah berikan kemampuan. Tapi kalau nggak ada niat, mampu pun kadang tidak sempat atau tidak mampu berkorban. Marilah kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah, termasuk sunnah baginda Nabi Ibrahim yang telah mencontohkan kepada kita betapa ketaatan beliau, sehingga beliau jadikan imam, tokoh semua agama yang mereka semua mengakui inilah milah Ibrahim. Marilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan emas bulan Dzulhijjah termasuk hari raya Idul Adha, kita sempatkan untuk berkorban. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat kita dan Allah menerima nanti korban kita. Dan tentunya di dalam surat Al-Hajj disebutkan wal budna ja'alna lakum min sya'airillah, dan unta-unta itu kami jadikan kepadamu, untukmu, sebagai bagian dari syiar agama Allah. Dengan kita berkorban akan terasa rahmatnya umat Islam di lingkungannya, apalagi yang memang daerah-daerah minus. Luar biasa. Inilah syiar agama Allah dalam satu tahun sekali, yang tentunya kita harus berusaha melaksanakan dengan sepenuh hati, ikhlas, dan yakin Allah akan mengganti niat kita. Bahkan sebelum darah terkucur di bumi, Allah sudah catat ketaatan, ketakwaan orang yang berkorban itu. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan kita, mari kita tunaikan, kita niat sekali lagi, kita berusaha. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ketemu dengan Idul Adha dan kita mampu termasuk untuk berkorban. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد في أي مكان وبلد كانوا، خاصة في بلدنا إندونيسيا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.